Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan melakukan permodelan struktur dan periode struktur. Maka dari itu, nanti teman-teman download dulu file CAD-nya, file AutoCAD, denah kelasnya Prof Teguh, itu pada Google Drive gitu ya. Dimana nanti ada grid 1-8 dan A sampai R, itu bisa teman-teman akses dan download pada Google Drive kelas Prof Teguh di template Excel dan AutoCAD di bagian ini gitu ya. Nanti download dan didapat file sebagai berikut dengan skala room plan, scale-nya 1:200. Nah, nanti kelasnya disesuaikan grupnya juga karena ini tuh satu blok gitu ya, edit block definitions. Nanti diubah apabila ada 3 anggota maka diubah aja jadi 3. Mungkin ini aku ubah langsung 3 aja karena kelas IB itu 3 orang ya. Oke, nanti file yang ada di Google Drive itu yang namanya 3, oke. Setelah itu ini adalah denah di mana fungsi ruangannya itu tergantung dengan fungsi gedung teman-teman sekalian. Nah, apabila fungsi gedungnya berbeda dari yang di video, maka nanti disesuaikan aja gitu ya. Yang penting tangga-tangga lift-lift itu sama dan yang lainnya itu menyesuaikan dengan fungsi yang teman-teman inginkan gitu. Nah, selanjutnya kita ke SAP 2000. Apabila belum install nanti tinggal diinstal aja. Kita ke file, kemudian new model. Nah, terus kalian pilih yang kilonewton meter Celsius, kemudian United States. Setelah itu grid only. Nah, di sini kita oke dulu aja. Nanti kita edit gitu ya. Ini kita oke dulu aja, nanti kita edit. Nah, setelah selesai ini grid bawaan dari SAP 2000-nya. Kemudian teman-teman edit grid data di sini dan modify atau show system, dan kemudian convert to general grid-nya jangan pernah dicentang, oke? Karena nanti konversinya cukup sulit. Nah, langsung aja. Kemudian ini by ordinate. Nah, kita ubah ya spacing. Nah, kemudian kita jumlah X grid datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 sampai R gitu. Maka ini kita add sampai R kurang lebih. Nah, setelah itu kita edit. A itu 4000, ini satuannya meter, kita ubah jadi 4. Kemudian B itu 2,5. Ini titik ya, kalau di PC ku atau di laptopku ini titik. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan aja. Kalau dia 2.5 jadi 25, maka teman-teman pakainya koma gitu ya. Atau teman-teman bisa lihat bubble size di sini. Jika dia pakai titik, maka koma teman-teman itu adalah titik gitu ya. Dan 2,5. Dan ini, oh ya, ini ada yang kelewat satu ya, bentar. Ini ada grid satu lagi yang terlewatkan. Ini grid ya, sudah selesai. Nanti aku share yang paling update pokoknya, paling update dan paling benar. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi. Ini tambah dulu satu ya, karena sampai S tadi 2,5 sampai dia di posisi Q. Jadi ini 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ini saja. Kemudian ini 2,5 dan ini 2,5, ini 2,5. Sampai Q ya. Nah, kemudian R-nya itu 4 meter. 4 meter, kemudian S-nya 0. Nah, kemudian untuk Y atau sumbu Y yang ini itu sampai 8. Maka dari itu kita banyakin dulu gridnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, spacingnya ini 4 meter, 3,5, 3,5. 4 meter, 3,5, 3,5, 4 meter lagi. Kemudian 3,5, 3,5, 4. 3,5, 3,5. Nah, untuk yang ujung itu emang 0 gitu ya. Nah, kemudian untuk jumlah lantai itu di sini Z-nya tuh sampai
Z6 ya. Nah, berarti ini lantai 1 4 meter, lantai 2 4 meter, lantai 3 4 meter, lantai 4 4 meter, lantai 5 5 meter. Dan ini 0. Itu oke. Nah, cek. Nah, ini udah berubah. Kita cek dulu jumlah lantai ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, ini udah oke. Jumlah platnya ini ada 5 lantai ya. 1 2 3 4 5. Jika udah oke, maka dia ini udah bisa kita langsung modelkan. Oke. Setelah permodelannya selesai, permodelan gridnya, kita ke define, kemudian materials, kemudian di sini itu kalau udah ada delete dulu aja. Nah, kita ubah dulu di sini add new material aja, kemudian ini ubah jadi concrete. Nah, itu oke. Nah, itu kita modify, namanya itu adalah beton, kemudian modulus of elasticity-nya ini ubah dulu ke Newton milimeter Celsius. Nah, kita ubah aja di sini. Oh ya, judulnya ini beton F aksen C 25 MPa. Nah, ini menyesuaikan dengan mutu beton teman-teman sekalian. Nah, nanti itu bisa teman-teman cek pada concrete quality-nya gitu ya. Nah, setelah selesai, nanti modulus of elasticity-nya itu 4700 dikali dengan akar atau SQRT dari mutu betonnya 25 MPa. Enter. Nah, jika dia nggak bisa, maka kita ketik manual aja. Kita cari di bagian Excel estimasi dimensi, kita ketik gini 4700 kali SQRT kali dengan mutu betonnya, dapat 23.500 gitu ya. Ini kita ketik di sini angkanya. Kemudian untuk weight per unit volume itu kan kalau pada pembebanan kita itu 2,4 ton meter kubik gitu ya. Nah, sini bisa teman-teman lihat apabila ubah ke ton force meter Celsius, di sini tuh udah 2,4 juga sebenarnya. Maka dari itu, ini sebenarnya udah oke gitu ya. Nah, ini kembali ke Newton lagi, biar nggak bingung. Newton milimeter Celsius. Nah, setelah selesai, untuk specified concrete F aksen C-nya, kita ubah juga jadi 25 MPa, sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Nah, setelah selesai, ini udah selesai, kita oke aja. Nah, setelah itu, kita add new materials. Kemudian material tab-nya kita ubah jadi rebar ya. Kemudian oke. Nah, ini kita hapus dulu yang tadi, yang bawaannya. Karena itu steel, yang ini rebar. Kita pastikan material type-nya itu adalah rebar. Nah, kemudian material name-nya atau display color-nya itu kita ubah jadi tulangan, nah, tulangan pokok FY 420 MP. Nah, FY ini itu menyesuaikan dengan pembagian kelompok masing-masing. Nah, yang ini ya, core steel quality. Nah, setelah itu modulus of elastisitasnya itu 200.000, kemudian minimum yield stress-nya itu 420. Nah, kita cek pada SNI, pada SNI 2052 tahun 2017, tabel 6 sifat mekanis, kita pakainya tulangan utama itu yang ini. Nah, kita di sini minimumnya itu 420, maksimumnya 545 kuat lelehnya. Maka dari itu di sini kita ketik 420. Nah, jika teman-teman nilai FY-nya ini di bawah 413, teman-teman ini aja ya, ketik sesuai dengan FY teman-teman sekalian gitu. Nah, setelah selesai untuk FU-nya itu sama dengan langsung aja 1,5 kali dengan 420. 1,5 kali 420. Nah, ini
itu minimum tensile stress itu kalau di SNI yang ini ya, nah dia udah di atas minimum, maka dia udah oke gitu. Setelah itu oke. Nah setelah itu tulangan pokoknya udah, kita add copy of material dari tulangan pokok ini. Nah ubah namanya tulangan sengkang. FY 280 MPa. Nah ini kalau aku berdasarkan SNI, kalau teman-teman sekalian nanti itu menyesuaikan dengan pembagian kelompok masing-masing gitu ya. Yang baja tulangan sengkang tuh yang ini. Untuk kuat lelenya di sini minimumnya 280. Maka dari itu ini kita ubah aja FY-nya itu 280. Nah, setelah itu untuk minimum tensile stress-nya itu sama aja 1,5 kali dengan 280. Ini juga 1,5 kali 280. Nah, setelah selesai, maka ini udah selesai ya. Untuk kuat tariknya tuh udah di atas minimum, maka ini udah oke. Setelah selesai, klik oke aja. Oke. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke define lagi, kemudian section properties, frame sections. Add new property, kemudian frame sectionnya itu adalah concrete rectangular. Nah, di sini kita cek Excel. Kalau di Excel itu ada 6 tipe balok, kemudian ada 2 tipe plat lantai, kemudian ada 3 tipe plat atap gitu ya. Nah, maka dari itu di sini ubah B1. Kemudian deep-nya atau kedalamannya itu tinggiannya itu adalah 600 mm. Maka itu di sini 0,6 gitu ya. Nah, ini menyesuaikan ya. Kalau di kanan bawah teman-teman meter, kita masukin meter juga. Terus lebarnya di sini 0,4. Nah, kemudian set modifier-nya berdasarkan SNI tahun 2019 yaitu 2847. Nah, di sini tuh untuk momen inersia balok itu direduksi 0,35 ya. 0,35 dikali inersianya. Dari itu pada bagian inersia 2 axis dan 3 axis itu kita ubah 0,35. Nah, itu oke. Nah, setelah selesai untuk concrete reinforcement-nya itu longitudinal bars-nya itu 420 MPa, confinement bars atau tulang sengkangnya itu kita ubah materialnya jadi tulangan sengkang. Nah, kemudian design type-nya ini tuh beam ya, bukan column. Kemudian concrete cover-nya di sini 0,04. Nah, setelah selesai kita oke. Itu oke. Nah, setelah selesai ini add copy aja. Kemudian namanya ubah jadi B2. Kemudian dimensinya aja yang diubah, yaitu 0,5 dan 0,4 gitu. Itu langsung oke. Kemudian add copy lagi B3 0,4 0,3. Nah, setelah itu oke. Dan add copy lagi sampai semuanya beres gitu ya. BA1. Judulnya BA1. Kemudian tinggi lebarnya 0,5 0,4. Kemudian oke. Setelah itu add copy lagi sini BA2. Kemudian 0,4 0,3. Nah, setelah itu oke. Kemudian add copy lagi ini BA3 yaitu 0,4 dan 0,3 juga oke. Nah, setelah selesai kita lanjut untuk mendefine lagi yaitu section properties yang area. Ini buat apa? Ini buat slab gitu ya. Kita add new sections, kemudian cell thin ini adalah PL plot lantai 1 yang ini ya. Nih, yang plot lantai 1. Kemudian untuk ketebalannya atau thickness-nya itu menyesuaikan aja. Di sini thickness-nya itu di bagian pembebanan gitu ya. 0,12. Kemudian material name-nya itu beton. Kemudian set stiffness modifier-nya itu kalau dia cell thin atau
slab tipis gitu ya, kita slab datar ini kita reduksi 0,25 inersia ya. Nah, ini berarti kita kali 0,25 ini juga. Nanti menyesuaikan ya, ada titik ada koma gitu. Oh ya, ini sampai momen 12 aja itu oke. Ini nggak perlu diubah, kemudian nggak perlu diubah. Nah, setelah selesai ini ketik oke aja, kemudian kita modify add copy of sections, ini jadi PL2. Kemudian add copy lagi, ini namanya plat atap 1. Nah, untuk membran atau thickness ketebalannya ini itu 0,1 aja gitu ya. Nah, setelah itu oke. Nah, setelah itu di copy lagi PA2, oke. Kemudian add copy lagi PA3, oke. Nah, setelah selesai ketik oke. Nah, selanjutnya kita pada bagian setelah define kita draw ya. Kemudian kita ada satu frame lagi yaitu kolom K1. Itu dimensinya teman-teman dari sini ya. Ini kan 600, kita bulatkan 700 saja misal. Seperti ini kurang lebih A plus 10 cm, masih estimasi. Nah, kurang lebih ini balok yang akan kita gunakan. Setelah itu kita ke AutoCAD lagi, kita ke sub lagi, kita add new property lagi, rectangular, ini K1. Nah, lebar tingginya sama yaitu 0,7 dan ini juga 0,7. Kemudian set modifiernya kalau kolom itu adalah 0,7. Ini ya, 0,7. Itu oke. Nah, oke. Yang ini kita ubah kolom ya. Concrete reinforcement, ini ya kolom. Kemudian rectangular, longitudinal barsnya 420, ruangan gesternya 280 MPa. Sudah selesai, ini oke. Nah, itu ini juga oke. Ini oke. Nah, sudah selesai, kita lanjut mendesain atau draw ya. Nah, draw di sini kita ubah dulu XY plane-nya itu kita ubah yang paling bawah, yang ini gitu ya. Maka dari itu view-nya kita turunkan aja yang ini sampai dia Z-nya 4, Z yang ini. Ntar kalau nggak bisa kita ke view, kemudian set dua dimensi view. Nah, ini Z-nya kita ubah jadi 4 gitu ya. Itu di apply dan oke. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lanjut draw. Draw frame, cable atau tendon, kemudian materialnya menyesuaikan gitu ya. Nah, di sini kita lihat ke AutoCAD. Nah, untuk desain baloknya itu dan platnya itu kurang lebih seperti ini. Tapi nanti teman-teman bikin lagi ya AutoCAD seperti ini. Nah, dimana lebarnya ini, lebar baloknya ini menyesuaikan dengan estimasi teman-teman sekalian. Nah, setelah selesai, ini kita gambar. Nah, cara gambar itu teman-teman lihat pada tor, kemudian lihat pada L-nya ini. Kalau L-nya itu adalah 4 meter, maka itu adalah balok induk 3 gitu ya. Ini kita gambar. Ini juga 4 meter, ini juga 4 meter. Nah, ini balok induk, ini balok anak. Setelah itu kita gambar lagi balok induk yang 7 meter. Pada itu ini ubah jadi 1, kemudian ini double klik aja sini biar dia lepas gitu ya. Ini 7 meter. Ini 7 meter ke bawah, double klik. Nah, setelah itu ini kita replicate 5 meter sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8, banyak 8. Ini kita CTRL, kita blok dulu, kemudian CTRL R,
kita replicate linear, ini ya X-nya itu ada 5 meter ya. 5 meter dia ada nambah balok lagi. Jadi, ini ke arah X, ini ke arah X 5 meter. Nomornya tadi 9 ya. Ya 9 kurang lebih. Nanti kalau salah kita delete aja. Apply. Maka dia langsung terpasang gitu ya. Ternyata 8 tadi. Ini berlebih 1. Nah, setelah selesai, kita lanjut pasang yang ini. Yang balok induk 3 ini ya. Pada sisi gudang dan ruang arsip pojok-pojok ini. Kita pasang, draw lagi, kemudian balok induk 3 pada sisi ini tadi. Double klik, ini double klik, ini double klik, ini double klik, kemudian pada sisi ini double klik, juga double klik. Sudah selesai. Nah, setelah selesai, ini kita draw lagi. Kita draw lagi liftnya, balok induk 3 ya. Setelah itu, setelah selesai, kita pasang balok yang sumbu X nya, yaitu 5 meter semua gitu ya. Berarti 5 meter tuh balok induk 2, nih balok induk 2 kita pasang semua. Nah, ini juga kita pasang. Nah, setelah itu tinggal di replicate aja. Di blok CTRLR, di replicate 7 meter ke bawah. Berarti ini 0, Y-nya minus 7, numbernya 1. Kenapa minus 7? Karena ke bawah gitu ya. Setelah itu apply. Nah, setelah itu minus berapa lagi? Minus 4. Kita blok lagi aja. Yang ini. Yang minus 4 ya. Nah, ini. Minus 4. Apply. Kemudian replicate lagi minus 7. Minus 7. Apply. Nah, setelah itu yang terakhir itu tinggal di draw aja. Ini draw, ini ke sini, ini ke sini. Nah, setelah selesai, kita ke balok anaknya. Balok anak tuh yang di antara semua balok ini gitu ya. Oke, caranya kita pakai replicate aja. Ini kita draw dulu. Ini tadi, kemudian balok anak 1 ya. Balok anak 1 itu yang panjangnya 7 meter. Kita gambar aja. Ini ke sini. Nah, ini kan nanti tangga ya. Nanti kita delete aja. Kemudian balok anak yang ini, balok anak 3, karena panjangnya 4 meter. Nah, itu tinggal di replicate. RLR, ini ya 5 meter, Y nya 0, kemudian kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak 7 ya. Itu apply. Nah, setelah selesai, bagian tangganya kita delete aja, karena di tangga itu nggak ada balok anak gitu ya. Nih, setelah itu arah X juga ada balok anak ya. Di sini juga ada balok anak ukuran 4 meter, berarti balok induk balok anak 3 di sini. Nah, ini tadi balok anak berapa? Oke, udah sesuai. Setelah itu arah X nya di sini ada 5 meter semua. Oke. Kemudian kita draw lagi balok anak 2 yang ukuran 5 meter ya, di sisi sini. Ini 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Nah, setelah itu tinggal kita replicate aja biar lebih sederhana gitu ya. Replicate 4 tambah 7. Ini 0, 0, ini minus 11. Kemudian numbernya 1 aja. Nah, yang ini kita delete gitu ya.
Lihat. Dan baloknya udah. Kita balok, kita lanjut masang plat dulu. Nah, cara masang platnya itu sederhana aja. Ini plat lantai itu kita draw, kemudian yang ini ya, yang area, draw rectangular area, PL1. PL1 itu semuanya ini, kemudian PL2 itu yang 5x4 gitu. PL1 itu yang 7x5, nih 7x5. Jadi PL semua ini adalah PL1. Kita pasang dulu. Oke. Bagaimana melihat kalau ini tuh udah terpasang atau belum? Kita ke display, ke view aja, view, set display options, kemudian ininya sections, areanya itu kita kasih labels, kemudian section juga bila perlu. Nah, seperti itu ya. Nah, maka dia udah terpasang. Ini juga PL1. Kita pasang semua. Setelah itu apply lagi. Nah, setelah terpasang, lanjut ke PL2. PL2 itu semuanya ya, kecuali lift dan tangga. Koridor ini PL2 semua. Kemudian bagian gudang dan ruang arsip juga PL2. Nah, untuk lift dan tangga itu void aja ya. Itu apply. Oke. Ini view-nya kita ubah dulu ya. Nah, view general options kita ubah jadi extrude aja biar terlihat gitu ya. Ya, atau sectionnya nih. Nah, jadi dia terlihat gitu ya. Apply to all windows. Nah, jadi kita terlihat dia tuh udah terpasang atau belum gitu. Sections by object aja, by object. Apply to all windows. Nah, maka dia udah terpasang seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Ini semua ini kita blok. Kita escape dulu sampai dia jadi kursor kembali. Dan chat RLR. Dan kita replicate dia ke arah Z tinggi 4 meter sebanyak jumlah lantainya 1, 2, 3, 4, banyak 4 gitu ya. Nah, apply. Nah, setelah selesai terreplikat seperti ini, kita lanjut pada bagian atap. Nah, pada bagian atap itu kita view-nya itu set 2 dimensi views-nya kita ubah paling atas yaitu 20 meter ya. Ini udah Z 20 meter. Nah, view-nya kita ubah lagi kalau emang ini terlalu kompleks ya. Ini kan cukup offset aja, tidak perlu extrude. Nah, cukup seperti ini. Kemudian semua platnya nih kita delete dulu aja, karena ini kita ganti jadi plat tetap gitu ya. Ini kita delete, kemudian kita ganti jadi plat atap. Jadi kita draw lagi, draw area yang ini, kemudian plat atap 1 itu yang paling gede tadi ya. Nah, setelah selesai, ini yang sisi ini juga kita kasih plat atap semua, karena bagian atap tuh dia dak beton semua gitu ya. Ini juga kita pasang semuanya. Oke, setelah selesai, ini ganti jadi PA2. Nah, PA2 tadi ukurannya berapa?
5 kali 4 yang ini semuanya ini kecuali lift. Oke, setelah itu PA3 yang ini kita pasang juga. Setelah selesai kita silang aja. Ini stop record. Nah, nanti jika SAP teman-teman patah-patah, caranya itu tinggal ke options, kemudian graphic mode-nya ubah jadi DirectX. Nah, jadi dia lebih lancar gitu. Itu pun ini juga zoom in zoom out-nya lebih lancar. Nah, ini tadi kehapus ya. Nah, draw ini PA3. Oke, setelah selesai maka kita pasang kolom ya. Oke, setelah itu kita pasang kolomnya dulu gitu ya. Caranya itu kita ke bagian XY plane-nya ini, view, kita ubah jadi XZ plane atau XY plane bebas. Sini aku ubah aja jadi XZ plane Y-nya 0. XZ plane ya, Y-nya 0. Nah, maka dia tampak depan dari strukturnya. Tuh. Kalian lihat di bagian kanan itu ada biru-biru, dia paling depan gitu ya. Ini di sini draw aja kolom. Draw frame section ini ya K1. Nah, kita pasang kolomnya. Nah, kemudian tinggal di CTRL R di uh, replicate atau pasang manual nggak apa. Di sini aku pasang manual aja ya. Oke, ini juga kita draw lagi. Oke, setelah selesai kita mundur dia sejauh 4 meter gitu ya. Makanya Y-nya sama dengan 4 meter. Apply. Dia akan mundur lagi. Ini kita kasih kolom semua. Draw. Nah, ini biar cepat. Khusus yang ini kita replicate aja ya. Semua kolomnya kita blok. Kemudian CTRL R. Dan geser dulu ke arah X ya. Ke arah X, ke arah sana. Ini 0 dulu. Kita reset dulu sepanjang 5 meter. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 guys. Apply. Nah, maka kolomnya udah. Setelah itu, kita replicate ke area belakang. Ke arah sumbu Y. Ini kita blok dulu kolomnya aja. Kemudian kita replicate ke arah Y. 1, 1, 2, 3, 3 aja. Sebesar 7 meter dan 4 meter. Jadi kita CTRL-R. Kemudian ini 0. DY-nya 7 ya. Dia makin naik gitu ya. 7 meter. 1. Number 1. Play. Nanti mundur 1. Nah, setelah itu kita ke preview select ini biar dia pilih kembali gitu ya. Berarti 7 tambah 4 11. Nah, kita ubah 11 ini. Apply. Nah, kemudian jangan klik apa-apa lagi, preview select lagi. Kemudian 11 tambah 7 berarti 18. Ini 18. Itu apply. Terus ada lagi kolom yang belum, itu bagian pinggir dan bagian belakang gitu ya. Kita gambar manual aja. Kita ke view, kemudian set display option,
kita ke view, kemudian set 2 dimensi view, y-nya kita mundur ke sini, berarti 4 tambah 7 11 meter. Oke. Nah, kemudian pada XZ plane yang Y11 kita gambar kolom lagi. Oke. Ini double klik aja, kemudian ke sini. Kita gambar semuanya. Yaitu dua kolom ini kan dia ada dua ya, sisi ini dan sisi ini. Maka itu kita replicate 4 meter ke belakang. Jadi CTRLR, kemudian Y-nya 4 sebanyak 1. Maka dia ada nambahan di sini. Oke, setelah selesai kita gambar lagi ke area sini. Berarti kita ke XZ plane tuh 26.000 ya. Kita ke view lagi, set 2 dimensi view, ini 26 meter. Nah, setelah itu tinggal kita gambar aja gitu ya. Draw A1. Ini kita gambarnya grid per grid gitu. Ini juga. Kemudian sisi ini juga. Oke, setelah selesai, maka per modelnya udah selesai. Nah, kita lanjut ke area assign beban lagi. Berarti kita ke view, set 2 dimensi view, XY plane, ininya 4 meter aja. Nah, setelah selesai, kita ke assign, ya, kita ke define dulu, kemudian ke bagian load pattern, kita ubah load patternnya nih, kita tambah ya, SIDL, kemudian type-nya itu super dead, kalau nggak ada more aja, super dead, kemudian self weight multiplier 0, karena itu tidak kita pertimbangkan. Oh ya, ini setelah seperti ini kita add new load pattern. Nah, setelah itu tambah lagi live, kemudian type-nya itu live. Nah, kemudian tinggal add new load pattern, kemudian tinggal add new load pattern kembali. Itu oke. Setelah selesai, kita select all, select semua PL1 dan PL2, properties, area sections, kemudian PL1 dan PL2 kita select semua. Nah, kemudian kita assign beban, area loads uniform to frame. Nah, kita lihat kalau di plat yang kita desain itu dua arah semua gitu ya. Maka dari itu ini two way. Kemudian load directionnya adalah gravity, load patternnya itu SIDL. Nah, kita masukin pembebanannya. Nah, kita lihat di Excel kalau plat lantai itu kita masukinnya adalah 1,972. Nah, maka dari itu ini 1,972 ya. 972 kita apply, di add to existing loads gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ke bagian paling atap nanti. Jadi kita langsung aja di sini select di sini, kemudian propertiesnya ini area sections, kemudian PA1 2 PA1 2 3 kita select dan select. Nah, dia udah terselect kan plat atap semuanya. Setelah itu kita assign area loads uniform to frame. Nah, plat atap tadi ada 3 kan, dia dua arah semua, jadi semuanya kita select nggak apa-apa, kecuali ada perbedaan. Misalnya ada plat lantai, ada plat atap 4 satu arah, maka kita terpisah gitu ya selectnya gitu. Kita masukin kalau plat atap itu beratnya adalah 1,511. Nah, maka dari itu nih kita masukin 1,511 dan apply. Nah, setelah dia ada text seperti ini, area uniform to frame, maka dia udah oke gitu ya. Nah, setelah selesai kita lanjut memasukkan fungsi ruangannya. Oke. Jadi kita ke view lagi, set 2 dimensi view,
kita apply aja yang ini. Oke, ini udah berubah ya. Nah, kemudian kita ke bagian AutoCAD. Jadi kita bagi dua aja layarnya. Yang AutoCAD kita assign semua ruangan ini berdasarkan dengan areanya gitu ya. Nah, setelah kita break layarnya jadi dua, kita masukin sini ada toilet. Maka dari itu semua plat yang ada toiletnya ini kita assign ya. Assign area loads uniform to frame ini ya live. Kemudian kita masukin kalau toilet tuh berapa ininya 2,87 2,87 ya toilet. Berarti ini kita add aja 2,87. Nah, itu apply. Nah, setelah selesai kita lanjut ke sisi yang lain. Nah, ini ada gudang-gudang. Kita selesaikan yang gampang diselesaikan dahulu ya. Gudang kita masukin ini ya berapa? 6. Nah, ini masukin 6. Jangan lupa di add ya. Apply. Setelah itu ruang arsip. Ruang arsipnya dimasukin juga. Ruang arsip itu 7,18. Itu apply. Setelah selesai kita lanjut masukin ruangan kantor. Ruangan kantor itu ruangan kerja ya. Ruangan kantor tuh kerja dan pertemuannya ruangan kantor. Dari itu kita assign aja semua ini sebagai di sisi paling ujung apa? Toilet. Ini paling bawah juga. Nah, ini kita masukin ruangan kantor. Ruangan kantor tuh 2,4 live loadnya. Apply. Ruangan kantor udah. Koridor lantai 1. Nah, koridor lantai 1 kita blok semua ini. Kita masukin berat koridor lantai 1 4,79. Apply. Oke. Setelah semuanya selesai, maka kita lanjut ke lantai atasnya gitu ya. View, kita set 2 dimensi view ke lantai 2. Nah, kita lakukan hal yang sama gitu ya. Pada bagian ujungnya itu gudang, ujung ini dan ujung ini itu adalah gudang, kemudian ininya adalah 6. Kemudian kita assign area loads uniform to frame, ininya 6 juga. Nah, setelah selesai ruang arsip juga kita masukin ya. Ruang arsip itu ruang arsip tuh di Excel tuh 7,18. Kemudian apply. Setelah ruang arsip selesai toilet. Toilet itu tadi 2,87. Oke, setelah toilet selesai ada yang namanya ruangan kantor dan koridor. Semua ini ruangan kantor. Oke, ini adalah ruangan kantor. Ruangan kantor itu 2,4. Kemudian yang terakhir adalah koridor di atas lantai 1. Yang ini ya, 3,83. Nah, di sini kita masukin 3,83. Kemudian apply.
Dikarenakan lantai 2, 3, dan 4 itu sama, maka kita select aja semua lantai 3 dan 4. Itu kita delete dan kita replicate aja gitu ya. Hasil dari input beban tadi. Kembali lagi ke view lantai 1. Dimensi view 4 meter. Kita cek pada tor ya. Pada tor ini itu ada dinding bata dan dinding kaca. Nah, kita pilih balok dinding bata itu yang mana, balok dinding kaca itu yang mana. Kita pilih aja semua yang dinding bata. Ya, kita break dulu biar enak gitu ya. Dinding bata kita blok semua. Ini harus sama persis ya antara bata dan jendelanya agar tidak double beban gitu. Ini kita input semua. Ini juga, ini juga, ini juga. Dan dipastikan tidak ada yang salah input ya. Oke, setelah itu ini juga, ini udah semua. Di cross check lagi apakah udah sama atau belum. Jika udah sama, maka kita assign, kemudian frame load, setelah itu distribute, kemudian add ya, ininya SIDL, kemudian force, kemudian uniform to load-nya itu kita dari Excel. Nah, kita cari yang dinding doang. Nah, berat dinding ini 0,8 gitu ya. Masukin di sini 0,8. Setelah itu apply. Nah, untuk lantai 1, nanti pada area yang jendela juga dilakukan hal yang sama. Nah, ini aku time lapse aja mungkin agar mempersingkat durasi video ya. Ini aku pilih dulu. Oke. Ini udah. Oke, sudah selesai. Kita assign lagi. Assign, kemudian frame loads, kemudian distribute, SDL force di add gitu ya. Yang ada jendelanya itu di Excel adalah 0,53. Nah, ini 0,53. Nah, itu apply, oke. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada lantai 2. Nanti copy aja ya ke 3, 4-nya. Setelah itu kita ke view, set 2 dimensi view, ini 8 meter. Apply. Pada bagian kiri ya, apply. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita input dindingnya dulu. Nanti kita delete lagi dan kita copy aja gitu ya, biar mempersingkat waktu. Nah, ini udah aku select semua yang dinding, di cross check lagi, jangan sampai ada yang salah. Oke, setelah selesai, kita assign lagi ya. Assign, frame loads, distribute, dan yang dinding tadi itu sebesar 0,8. Ini 0,8. Oke, setelah itu add. Setelah itu kita masukin lagi pada area jendela, lantai 2 ya. Oke.
Oke, untuk lantai 2 ini udah, kemudian define lagi, kemudian assign lagi, frame loads, distribute, ininya 0,53. Oke, fine. Nah, setelah selesai, nanti biar tidak terlalu panjang durasi video ini, karena udah terlalu panjang juga, nanti yang lantai 3, itu teman-teman pilih aja. Pilihnya hati-hati ya, jangan ke select yang lain. Lantai 4 juga diperlakukan dengan hal yang sama. Oke, kemudian itu delete. Nah, setelah itu yang lantai 2 tadi, yang sebelah kiri ini, itu CTRL-R, kemudian kita replicate gitu ya. Linear apply. Nah, setelah struktur bangunan dan SAP-nya itu telah kita input, maka sebenarnya ini udah selesai. Kita coba analisis gitu ya. Nah, setelah ini semua selesai, kita cek lagi ya. Misal plat lantai 1, kita cek loads-nya. Di sini ada 2. Nah, kemudian plat atap juga kita cek. Kita ke view, set 2 dimensi view, ini ya 20 meter. Oke. Kita cek atap, dia udah ada 2 atau belum gitu. Klik kanan aja. Loads, SIDL. Nah, untuk yang plat atap, itu cuma ada SIDL aja. Gitu. Satu, oke. Setelah selesai, kita input bebannya. Kita cek dulu, kalau atap tuh pada baloknya nggak ada loads ya. Sedangkan pada lantai di bawahnya, bentar. Nah, sedangkan pada lantai di bawahnya, itu ada beban, gitu ya, beban SIDL. Oke, setelah di cross check dan pembebanannya udah sesuai, oke, setelah strukturnya udah jadi, jangan lupa pasang tumpuan di bagian bawah gitu ya. Di sini, kemudian kita blok semua, kolom dan assign, joints, restraints, pilih yang ini, jepit gitu ya, apply. Nah, setelah selesai, maka kita run. Caranya tinggal run analisis, semuanya kita runkan aja, run now. Kemudian nanti di save ya. Jangan lupa di save pada folder yang teman-teman ingat. Nah, setelah di run, maka ini udah selesai. Di selesai itu ditandai dengan gembok ini. Nah, kita ke display, show table atau CTRL plus T, kemudian run analysis, structure output, base reaction. Nah, select load pattern-nya itu semua, kemudian select load case-nya itu tanpa modal gitu ya. Misal teman-teman mau menghilangkan modalnya, tinggal CTRL klik modalnya. Nah, tinggal beres gitu ya. Atau jika bingung cara pilih tapi ada gapnya gitu, teman-teman dengan CTRL klik, CTRL klik, CTRL klik. Oke, satu oke. Nah, didapat base reaction depth seperti ini. Oke. Semua global FZ ini kita copy, CTRL C. Setelah itu kita pergi ke Excel. Pada bagian ini, kemudian CTRL V. Nah, setelah itu ini dikumulatifkan, sum semua ini, satu tutup kurung, enter. Oke, setelah dicek tadi berdasarkan perhitungan manual dan SAP 2000, di sini ada perbedaan atau delta sebesar 15%. Nah, setelah dicek kembali, itu problemnya di sini ya, di total N lantai. Kenapa? Karena SIDL kita itu belum kita jumlahkan yang plat lantai dan plat atapnya. Nah, sehingga perlu kita plus buka kurung dengan kumulatif atau sum ya dari semua luasan ini kecuali atap, tutup kurung dikali dengan plat atap, dead load plat lantai ya, BMT-nya ini, kemudian plus IL atap ini luasannya dikali dengan ini dead load plat atap, tutup kurung dibagi 9,81. Enter. Nah, dia 2%. Kemudian tadi problem selanjutnya yaitu kumulatif dari ini tuh belum semuanya gitu ya. Jadi ini kita kumulatifkan semuanya gitu. Nah,
Setelah selesai, maka sub kita udah terverifikasi gitu. Nah, kita lanjut ke periode struktur. Nah, setelah itu kita perlu menghitung ini periode strukturnya. Nah, kemarin kan udah kita cari ya, ini dapat dari mana gitu-gitu. Nah, kita perlu ini dulu hitung periode strukturnya. Caranya itu tinggal define, kemudian load patternnya ini kita ubah namanya x ke lf ini, kemudian ini ya more, cari yang quick, kemudian 0 ininya ASCE 716, yang ini ya ASCE 716. Setelah itu add new load pattern. Oke. Setelah selesai, pilih yang ini tadi, kemudian modify lateral load pattern. Setelah itu pilih global x directions, kemudian SS-nya masukin sesuai dengan Excel gitu ya. Ini SS kita itu nilainya 1,107. Nah, kemudian S1-nya juga masukin. Ini copy aja gitu ya. RLC dan ini paste. Nah, long periodenya 6. Ini TL ini 6. Kemudian side class-nya sesuaikan dengan ini tadi. Ini kita D. Kemudian ini otomatis ya, rumus ya. Setelah itu R-nya kita masukin juga. Nilai R kita itu adalah 835,51. Ini SD1-nya ini udah sama ya, SDS dan SD1 karena ini rumus. Nah, kemudian di sini udah nih faktor keutamaan gempanya ini 1,5. Setelah selesai, ini oke. Setelah itu kita add copy load pattern kembali. Kemudian ubah namanya ini jadi EY, ELF gitu. EY, ELF. Kemudian pilih yang ini ya, add new load pattern. Nah, yang EX ini kita delete aja. Nah, setelah itu yang Y tadi kita modify. Kemudian global Y direction-nya kita ubah jadi Y gitu ya. Setelah itu oke. Oke. Nah, setelah itu kita run kembali. Nah, semua ini kita, oh ya, yang ini tadi hapus ya. Define, load pattern, define, kita run dulu. Yang ini kita delete ya. Delete, pokoknya bisa delete kalau result di sini masih ada. Define lagi, load combination, define load case. Yang ini kita delete. Oke, oke. Kita cross check kembali apakah dia masih ada. Kalau udah nggak ada, kita coba run. Kemudian ini kita do not run ya. Ini kita run. Nah, setelah itu run now. Oke, setelah di run now, kita ke display, show table, base reactions, seperti biasa ini base reactions. Kemudian load pattern-nya ini kita pilih yang dua ini aja. Nah, setelah itu oke. Dan load case-nya ini kita pilih dua ini juga. Setelah itu oke. Ini kita copy fx dan fy-nya. Oke ya. Untuk yang x kita pakai yang x, yang y kita pakai yang y. Ini ctrlc, paste di tab ya. Paste di ini ctrlv. ctrlv negatifnya kita hapus. Bentar. Untuk yang y nya kita simpan aja gini ya. Kita screenshot gitu. Windows Shift S sebagai parameter input ke depannya. Kita paste di sini. Nah, di sini itu jika dia lebih kecil dari jika V0,85 V manualnya itu lebih kecil dari nilai yang di sub, maka dia itu aman gitu ya. Nah, kemudian untuk TC sub ini caranya itu tinggal kita unrun aja ya. Ini unrun, kemudian kita run lagi, tapi yang modalnya aja. Nah, ini run or done not run all.
Yang modalnya doang kita run. Oke, run now. Akan nanti muncul di sini deformation shape-nya. Nah, di sini masukin aja. Kita screenshot dulu deformation shape ini sebagai arsip gitu ya. Kalau kita tuh benar-benar mengerjakan gitu. Nah, ini kita delete dulu, dan ini biar rapi, picture formatnya kita ubah biar lebih rapi aja sebenarnya. Kita lanjut. Nah, berarti nilai TC-nya ini berdasarkan nilai T kita peroleh gitu ya. Di sini 0,99344. Enter. Ini udah oke. Semuanya udah oke. Ini kita cross check kembali. Nah, ini CS max perlu diganti menjadi persamaan 33 jika T lebih besar dari TL. T kita di sini, ini TL kita tadi di sini. Nah, kita kan lebih tidak perlu ganti ya, karena masih lebih besar TL. Kemudian syarat CS max boleh diabaikan karena di SNI tertulis bahwa CS tidak perlu melebihi CS max. Gitu. Kemudian syarat CS min tidak boleh diabaikan. Di SNI tertulis bahwa CS tidak boleh kurang dari CS min. Nah, jika ini udah sesuai dan ini save, maka ini udah selesai metode static equivalent ya gitu ya. Ini udah kita input, kemudian nah di sini udah dijelaskan kemarin. Nah, setelah itu kita lanjut tributary area gitu ya. Nah, untuk tributary area, teman-teman ditugaskan untuk mendownload ini dari Google Drive gitu ya. Kemudian di copy dan teman-teman bikin tributary area seperti yang dicontoh ini. Nah, caranya gimana? Caranya itu sederhana aja, tinggal teman-teman bikin X line atau line ya. Aku contohkan di list misal. Teman-teman tinggal X line, line, sudutnya 45. Kemudian sisi ini juga 45. Nah, sisi ini tuh konekin sini aja ya. Karena ini kebetulan 4 meter kali 4 meter. Nanti ini tinggal di heads aja. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau sisi yang ini? Nah, sisi ini kan tadi plotnya ini kita bagi jadi satu kesatuan. Maka dari itu, cara ngetributarinya, kita L aja. Ini sudutnya 45. Kalau di kuadran 4, sudut 45 itu jadi 315. 315. Ini 315, enter. Kemudian ini, karena dia di kuadran 3, ini jadinya 180 tambah 45. Berarti 225. Ini L dulu. Nah, kalau yang ini kan kuadran 1. Ini sudutnya 45. Sudut ya, 45. Yang ini sudutnya 135. Tahu sudutnya itu dari mana? Tahu sudutnya itu dari kuadran ya, tributary. Kemudian satu tipe lagi ya yang perlu dijelaskan, mungkin tipe ini. Nah, kita cek dulu, ini 5000, ini 4000. Nah, berarti kita bikinnya dari yang sisi pendek. Ini sudutnya 45. Terus ini di mirror juga boleh ya. Kalau bingung cara sudutnya. No. Kemudian trim. Kemudian sudutnya sini ini mirror aja, nggak apa-apa. MI ini ke sini, yes, no. Di sumber yang dihapus. Nanti semuanya kita kasih tributary area seperti ini, dikasih arsiran juga gitu ya. Kalau tributary area menyentuh balok Y, maka arsirannya ke Y. Kalau tributary area yang menyentuh balok X, maka dia arsirannya juga berbeda gitu ya. Seperti contoh aja gitu ya. Nah, jadi semuanya dikasih tributary area yang kita desain atau yang kita analisis itu seperti yang di Tor. Analisis itu nanti pada area ini. Nah, pada area sumbu Y-nya yang ini, sumbu X-nya yang ini. Jadi kita dua arah ya, sumbu X dan sumbu Y.
Setelah selesai tributary area, nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tributary area yang diperhitungkan gitu ya. Nah, setelah selesai, maka pembahasan video ini udah selesai juga. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.